Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat secara resmi membuka MTQ tingkat Kota Lubuk Linggau yang digelar di Taman Kurma Alun-Alun Merdeka. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Kabak Kesra Kota Lubuk Linggau Fahmi Zuriansa menyampaikan bahwa MTQ di Kota Lubuk Linggau berlangsung pada tanggal 3 hingga 10 April 2026 dan diikuti oleh kafilah dari 8 kecamatan di Kota Lubuk Linggau. Selain sebagai ajang pembinaan generasi Qurani, kegiatan ini juga menjadi seleksi untuk menghadapi MTQ tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang akan digelar di Kabupaten Lahat pada Juni mendatang. Wali Kota Lubuk Linggau juga menegaskan bahwa MTQ tidak hanya sekedar ajang perlombaan membaca Al-Quran, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pembangunan mental dan spiritual. Ia berharap melalui kegiatan ini akan lahir generasi Qurani yang mampu membaca, memahami, serta mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. MTQ juga menjadi sarana membentuk masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung tinggi toleransi dan memperkuat kebersamaan. Pimpinan kafilah Camat Lubuk Linggau Barat 1, Devi Nopra Akhirnya SSB MM. Jumlah cabang yang diikuti 7 cabang. Cabang tilawah 4 orang. Cabang tahfiz 7 orang. Maisura SSB. Jumlah cabang yang diikuti 7 cabang. Cabang tilawah 6 orang. Cabang tahfiz 5 orang. Cabang 2. Hadirin kita berikan aplaus meriah untuk peserta kegiatan kafilah yang kedua. Pimpinan kafilah Camat Lubuk Linggau Barat 2, Denny Susanto SIP. Jumlah cabang yang diikuti 7 cabang. Cabang tilawah 7 orang. 12 orang. Cabang tahfiz 4 orang. Cabang takfir 1 orang. Yakni SHIMM. Jumlah cabang yang diikuti 8 cabang. Cabang tilawah 7 orang. Cabang tahfiz 9 orang. SCPMM. Jumlah cabang yang diikuti 8 cabang. Cabang tilawah 5 orang. Cabang tahfiz 8 orang. Cabang takfir 1 orang. Timur 1 Heru Prayuga SSBMM. Jumlah cabang yang diikuti 7 cabang. Cabang tilawah 6 orang. Cabang tahfiz 7 orang. Cabang takfir 1 orang. Timur 2 Fitrianto Romadana SSB. Jumlah cabang yang diikuti 7 cabang. Cabang tilawah 8 orang. Cabang tahfiz 7 orang. Surau untuk belajar menuntut ilmu di bidang agama. Sebelum belajar sambil bersolawat, memohon syafaat, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tempat. Kegiatan musabaqah tilawatil Quran ke-18 tingkat Kota Lubuk Linggau ini dilaksanakan dari tanggal 3 sampai dengan 10 April 2026 bertempat di 1 Alun-Alun Merdeka, Taman Kurma Masjid Agung As-Salam, 2 ruang sinema dan dayang torek di komplek kantor Wali Kota Lubuk Linggau, 3 Gedung Sekretariat Bersama Ormas Keagamaan di lingkungan Masjid Agung As-Salam. Dari Mendagri pada tanggal 31 Maret kemarin dan itu sudah kita melakukan pada tanggal 1 April WFH kita dulu hari Jumat. Ini dalam rangka itu seleksi itu masih ditutup karena memang kegiatan di hari Jumat itu termasuk kegiatan Jumat juara, mulai dari safari subuh terus dilanjutkan senam gotong royong sampai Jumat. Nah, dengan surat edaran Mendagri ini ditetapkan hari Jumat WFH dan tidak mengikuti, tapi tetap yang untuk pejabat tinggi, administrator maupun pelayan masyarakat itu tetap masuk kantor.
Kita akan cari informasinya yang terbaik seperti apa. Atau dalam rangka efisiensi, apakah nanti berkantor di satu tempat seperti mau pelayanan publik atau mungkin berkantor di dalam rangka penghematan untuk efisien. Dekornya ada kan? Masih tinggal nunggu ya, ternyata sudah tinggal tunggu sama apa yang berperan. Pangdam 2 Sriwijaya Ujang Darwis memberikan apresiasi tinggi terhadap pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kelurahan Ikan Jaya, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau. Apresiasi tersebut disampaikan saat Pangdam meninjau langsung lokasi koperasi. Didampingi Danrem 044 Gapo Habib Mahfud, Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat, Dandim 0406 Lubuk Linggau Dani Stephen Surbakti, serta Kapolres Lubuk Linggau Aditya Bagus Arjunadi. Pangdam menilai pembangunan koperasi berjalan cepat dengan hasil yang sangat memuaskan. Ia menyebutkan keberhasilan ini menjadi bukti kinerja solid jajaran TNI di daerah, khususnya Kodim 0406 Lubuk Linggau. Selain memastikan kesiapan operasional, Pangdam juga menekankan pentingnya koperasi menyediakan kebutuhannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Ia berharap koperasi tidak hanya menjual sembako umum, tetapi juga barang yang spesifik sesuai permintaan warga. Lebih lanjut, ia menilai perkembangan Koperasi Merah Putih di Sumatera Selatan tergolong pesat dan menjadi salah satu yang tercepat di luar Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan tingginya komitmen daerah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Sementara itu, Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 27 koperasi yang terdaftar di portal KDKMP dengan sekitar 13 unit masih dalam tahap pembangunan. Ia optimis Koperasi Merah Putih Ikan Jaya akan segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Siap izin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Izin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bapak Kapten Panglima TNI. Saya berada di Pak ini. Lubuk Linggau itu putih. Karena berhasil pembangunannya cepat, besar, ini juga luar biasa. Ini sudah diserah terimakan ke Adina, satu operasi, mudah-mudahan dan waktu dekat ini sudah siap operasional. Gimana pantauan secara langsung? Apa? Penerimaan manfaat juga tuh luar biasa ini dan komunikasi masyarakat. Ya memang kalau bisa nanti yang dijual itu yang dibutuhkan masyarakat sini. Jadi tidak harus sama sembako, mungkin sembako tertentu atau usaha yang lain. Ya, kita harapkan nanti maju dan bermanfaat untuk masyarakat seperti itu. Mungkin ada pesan Progresnya sudah banyak. Ya kita sudah termasuk yang di luar Jawa termasuk cepat ya. Kalau kita dengan Jawa nggak bisa sama tapi sudah ya. kota tercepat nama semangatkan luar biasa di Lubuk Linggau sudah 2 kali yang terdaftar di portal KDKMP. Ini proses pembangunan baru kurang lebih kita 3 bulan. Ini merupakan motivasi untuk pengurus koperasi dan pemerintah Lubuk Linggau setelah mendapat kunjungan Pangdam di dalam waktu dekat ini akan segera operasi. Ini sangat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat kita dengan pola semangat gotong royong menjadi meningkatkan perekonomian kerakyatan di kelurahan. Karena ini menjadi model, menjadi contoh projek koperasi KDKMP pertama kali selesai di kelurahan. Pemerintah Kota Lubuk Linggau menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan musrembang tingkat kota sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2027. Kegiatan berlangsung pada Sinema Hall pemerintah Kota Lubuk Linggau. Agenda penting ini dipimpin langsung oleh Wali Kota bersama Wakil Wali Kota.
serta dihadiri oleh berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Dalam arahannya, Kepala Daerah menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan secara terpadu melalui kolaborasi yang kuat antar instansi. Dia juga menekankan bahwa setiap program yang dirancang harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui forum musrembang ini, pemerintah Kota Lubuk Linggau berharap dapat merumuskan program prioritas pembangunan untuk tahun 2027 yang selaras dengan visi misi Linggau Juara, sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata di berbagai sektor. Video. Hoi, tem. Gelo. Mana kalah kan? Kalah dulu. Oke guys, 1 kali 12 jam. Jangan Wadid. Adalah bagus ini kau. Oh, nak berlari mana masih dapat? Larilah kau. Bersembunyilah. Kami keruan pada kau bersembunyi. Tetap kami akan dapatkan. Ya. Siapa yang kau bunuh? Ibu siapa? Ibu kandung. Gara-gara apa? Hah? Gara-gara selot. Korban selot. Mutilasi ibu kandung. Ayo jalan. Ya. Tim. Nah, kata-kata. Enggak ada kata-kata. Pastinya. Mantap. Wah, luar biasa. Lonjakan dari masyarakat nih. Masyarakat yang menjadi korban pencurian ranmor, baik itu R2 maupun R4 tuh di Pulau Sumatera Selatan. Masyarakat ini koordinasi dengan penyidiknya langsung untuk mencari barang bukti yang hilang. Harus bisa dicek nomor rangka, nomor kendaraan. Kalau plat BG mungkin udah dilepasin masing-masing nih dari pelakunya. Apa yang paling pasti teman-teman, kalau mau ngambil ini, benar kata Kak Ci tadi, yang pertama kalian koordinasi dulu. Yang pertama kalian koordinasi dengan penyidiknya. Kalian lapor di mana? Misalnya lapor di Polsek, silakan koordinasi dengan penyidik di Polsek, Polres punya sama, Polda pun juga sama. Yang kedua, kalian silakan bawa identitas asli dari kendaraan kalian tersebut. Sesudah kalian memiliki kendaraan identitas tersebut asli kalian dapatkan, baru kalian bisa cari dan kalian bisa ambil barang bukti kendaraan atau ranmor kalian yang kehilangan tersebut. Dan yang paling pasti teman-teman, gratis. Hebatnya Polri nih. Tuh, dari beragam pekerjaan masyarakat nih yang datang, luar biasa. Polri luar biasa.